Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, masyayikh kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mahfuz. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Ibu Kepala Sekolah MTS Muallimat Sanawiyah nih? Hah? Kok boleh dulu? Sanawiyah atau Aliyah? Boleh dulu. Mana kelas 3? Yang di depan ini? Kelas 1 ini. Memang lama mahali yang mereka belek terus. Sama-sama kita hormati, kita cintai para asatizah, para guru-guru kita. Singkatnya adik-adik yang cantik-cantik, yang sama-sama kita cintai, kita muliakan. Hadirin hadirat hafizakumullah. Pertama-tama mari kita selalu dan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat panjang umur, alhamdulillah. Nikmat taufik hidayah, alhamdulillah. Dan yang wajib kita syukuri tentunya adalah nikmat dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam husnul khatimah. Amin. Mati dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul kubranya, akan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti pada hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, ada yang tidak bisa bahasa Praye? Ada yang tidak bisa bahasa Sasak? Ada. Anda tahu aja rugi. Wah, tiada. Jadi saya ini ya adik-adik, mungkin pertama kali saya masuk di sini.
Pertama kali saya masuk di komplek madrasah Muallimat ini. Kenapa? Hina doang soal. Maka sebenar grogik tamu. Orang kena pada lewat tawak, hai kena lewat tawak. Di keman tawak. Jadi tumben saya masuk di sini di komplek Muallimat ini tumben. Jadi sejarah saya dulu sekolah di sini mulai dari aliyah sampai mahat keluar tamu-tamu. Tidak pernah saya masuk di sini di Muallimat, masih ke sekolah 55. Sana di sebelah. Tumben saya masuk di sini. Mara idap-idap pada dia pada idap tamu surga le mau ni. Ya kan? Ya kenapa? Karena di surga itu kan nanti namun dengan Muhammad itu kan pasangannya kan lebih dari 71 lebih. Berapa lebihnya bonusnya? Bisa 3.000 bonusnya. Maka aku nih Nasi ayam kembit untuk kentang. Dah jelas? Dah? Nak kedengaran, nak kembit untuk kentang kan nasi? Sudah. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan Zulhijjah. Dan kebetulan pada hari ini kita masih dalam suasana Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu artinya hari-hari tasyrik. Tahun kena jalur tasyrik? Tahun kena? Jalur sirik tu ni. Kita kena tasyrik. Dilakukan ni 3 hari sirik tu ni. Tasyrik, namun dalam bahasa Arab penuh, hari-hari tasyrik itu maksudnya jelo-jelo ye tahu otak oyang-ayang jangan. Dah paham? Tanyakan nanti temannya yang paham. Soalnya rahasia tadi itu. Ini. Jadi makna ayyamut tasyrik, ayyamut tasyrik itu artinya hari-hari di mana orang-orang Arab pada waktu itu dia apa bahasa Indonesia menjeluk-jeluk. Apa? Menjemur. Wah. Ya, itulah hari-hari di mana orang-orang Arab pada waktu itu mereka menjemur daging-daging kurbannya. Yang pun terjolok, yang pun teparan aran ayyamut tasyrik, hari penjemuran. Nah kalau kita yang tidak punya kurban, jak jeluk gigi doang. Jeluk gigi. Paham? Karena adik-adik ini kan dah punya
daging kurban yang mau dijemur, ya mana-mana gigi terjeluk. Sini. Nah, jadi dalam bulan Zulhijjah itu mulai dari tanggal 7 bulan Zulhijjah ada namanya dinamakan tusamma yaumaz zinah. Jadi tanggal 7 bulan Zulhijjah itu namanya yaumaz zinah. Apa ini maksud dengan yaumaz zinah? Zinah itu artinya hari tempat berhias-hias bagi jamaah haji. Kamu jangan demam lalu haji. Ada yang sudah haji nih? Sudah? Atau sudah dapat pacar haji? Hah? Ada? Bisa dapat pacar haji banyak di mana? Ini tulap mahat semuanya. Kenapa? Makanya tadi saya bilang sama kakak-kakakmu yang di Mahat ini, yang boleh dikembali juga dia udah kena. Mana ni? Kelihatan lidah Ustaz. Tahu namanya bidang? Ya ampun, lihat grogi dia itu. Sudah. Jadi kenapa dinamakan yaumaz zinah? Yaumaz zinah artinya di mana pada hari itu para jamaah haji, terutama dulu pada zamannya Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu di mana mereka pada hari itu menghias-hias ontanya, kendaraannya, karena pada waktu itu belum ada jadi yang dipakai adalah jadi mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraannya, mempersiapkan dirinya, mandi yang bersih, sikat gigi, cukur rambut, cukur semua bulu-bulu. Nah, itu dalam haji. Aneh, bentar haji rumah yang mana? Nanti perhatian bungkusan doang. Terus bagi ini juluk. Sudah? Sudah? Sudah, udah lagu nyerero ada gitu. Dah. Nah, jadi itu tanggal 7 bulan Zulhijjah. Dinamakan yaumaz zinah. Coba. Yaumaz zinah. Apa kena yaumaz zinah? Ini baru saya rano. Meniunin hasna. Yaumaz zinah artinya hari tempat menghiasi ontanya. Salah. Jadi bukan onta saja, dirinya sendiri yang mau berhaji itu tempatnya berhias-hias, artinya membersihkan diri, mempersiapkan diri,
mempersiapkan bekal. Itu sebabnya dinamakan Yaumaz Zin. Jadi lema alamu melalu haji. Yang melalu haji ini waham ngimpi lalu haji. Waham ngimpi-ngimpi dia buah. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bernasib ke tanah suci Mekah. Amin. Nanti bagi jamaah haji tanggal 7 bulan Zulhijjah itu Yaumaz Zinah, bersiap-siap untuk besoknya melakukan tarwiyah dan wukuf di Arafah. Jadi mereka mempersiapkan diri, bersiap bekal, bersiap kebersihan, bersiap pakaian, semuanya dipersiapkan. Jadi saya semet, pelang semet, saya sugul bulu nerong karena gunting bulu nerong anak beremberu anak lalu haji menjebol-jebol bulu nerong marung bulu jagung ruan. Terus abulun kelele akan marah ruan beketepel cukur dia harus bersih kuku. Jadi kuku ini potong dia sunnah itu ada aja belo-belo kungku meni. Hari-hari nih. Jadi lamum. Jadi kalau misalnya pakai cutek namanya tuh. Cutek. Apa? Cutek. Kan tulisannya kan pakai J. Kalau bahasa Inggrisnya kan dibaca tulisannya cutek, bacaannya catet. Jadi kalau punya kuku kemudian kebetulan pakai kutek, jadi pakailah kutek yang hanya menempel warnanya saja, jangan yang menempel zatnya. Sebab itu nanti bahayanya kalau berwudu. Apalagi misal mandi junub. Ini waktu mandi junub berapa? Hah? Ada kedua. Sedia kedua ada julun mahal. Wah. Ini bahaya. Jadi kuku ini ya, jangan sampai pakai kutek yang menempel zatnya. Seperti apa? Kayak cat, ini cat tembok, cat kayu di sini. Hah? Separuh lawan apa gaduh? Spidol. Apa namanya? Spidolan itu. Permanen itu dia pakai. Ini sinadu alis spidol permanen. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pada bulan Zulhijjah itu pada tanggal 8 Zulhijjah tusamma Yaumat Tarwiyah. Apa? Yaumat Tarwiyah. Ya Pak? Yaumat Tarwiyah. Tarwiyah ya Pak? Nah dia bilang ngangak ke tarwiyah. Ya, tanggal 8 bulan Zulhijjah namanya hari tarwiyah. Nah apa yang dilakukan jamaah haji pada hari itu? Jamaah haji pada hari itu pada tanggal 8 Zulhijjah, jadi mereka sudah bergerak menuju ke Arafah, kemudian singgah dulu di Mina. Andina misal lema aru dia wukuf. Nah hari ini mulai zuhur dia sudah masuk di Mina. Itu sunnah. Jadi itu Mina tahun bare sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, kemudian madek itu isya, madek subuh, kemudian nanti paginya mereka bergerak menuju ke Arafah pada tanggal 9
Zulhijjah siwala sunit. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, pada bulan Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah dinamakan Yauma Arafah. Yauma Arafah. Apa? Yauma Arafah. Apa kenan Yauma Arafah? Hari Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Gila, ada yang mengatakan konon katanya laek yetun bedait Nabi Adam kance darah Siti Hawa memparah dengan Lombok pada Hawa no bersiti-siti darah Siti. Jadi kan kalau mau 5 doang ngaran Siti. Tidak ada Siti, kenapa? Kenapa? Mele rombok namanya Hawa menjadi Siti. Sementara nama lo? Hawa ya Hawa namanya bukan Siti. Pada marah Aisyah, Siti Aisyah, Fatimah, Siti Fatimah. Itu ada Siti dengan dia. Tidak ada di orang Arab itu namanya Siti. Paham nih? Di konon katanya lahir yeton bedait Nabi Adam dengan Hawa di Arafah. Sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, mungkin beribu-ribu tahun berpisah. Akhirnya ditemukan di Arafah, di padang Arafah. Di padang Arafah. Kata waham juk Arafah. Pernah lihat padang Arafah? Oleh TV. Mau ke sana? Melalui kembing. Hah? Itu alikan. Nanti kalau kawin, lemak lagu nih. Lemak. Nanti kalau kawin, kalau nikah, tolong nanti maharnya. Ingat-ingat nih, catat nih. Catat. Hah? Catat. Tolong nanti minta maharnya di calon suaminya. Pertama yang diminta apa? Ziarah ke Haramain Asyarifain. Haramain no kanan Mekah Madinah. Wah, tanah haram. Jadi tanah haram Mekah. Ingat, dia jadi maharam lemak ini. Pertama. Yang kedua maharnya, yang kedua jangan lupa. Jangan lupa. Dan apa yang kedua? Apa yang kedua? Toilet lengkap. Perempuan mana nomor hari ini berdua jadi. Astagfirullahaladzim. Jarim dengan berilmu. Jarim dengan alim, jarim dengan soleh berilmu. Mulalum gawe hajat, tu bangkat lagi gawe hajat, gekes. Makanya nanti minta sama suaminya ya maharnya. Yang pertama apa? Ziarah ke Haramain. Yang kedua, cukup sudah, jangan minta-minta yang lain. Nani ngende kena mas pire 500 gram lagu dia beda WC. Lucu itu, iya kan? Keleur namanya? Hah? Keleur?
Pelik marah apa? Marah kamu boleh pelak sepeda. Yang ganteng ke si Mas. Belum nanti apa ini? Belum nanti gelangnya. Gelang. La ilaha illallah. Wajah sedia angkat-angkat timah dengan julun bater. Aden sata kita gel. Bater. Apa jenuh? Apa jenuh? Paham gak jalan dia gembel supaya bisa dilihat gelang. Yentan mana? Yentan. Dia anak kata-kata tiba ada satu kita gelang. Jadi main keliuran pelik, gelangan penuh, cincin begelanya, lagun dan berdewi si. Ya Allah, lebih baik tidak punya itu daripada yang namanya WC. Sebab WC ini kan, ya Allah, bagian daripada kebutuhan primer. Wam dengan cerita dengan ada daik gawe hajat tu. Kan dia sedang gawe hajat. Kada hajat kan di kebun atau di apa mungkin. Terus terdaik isi dengan si batu. Dah ya kamu kebet dia. Apa ni? Keboy anu julun ni ni. Boy apa dan si dengan mancing no? Lunge. Gembit hanya ke boy-boy lunge juluk ni. Padahalnya kan gembit. Dia kan gawe ha? Iya tolong lemak tak susah mendah hari-hari. Lamun ya undang misal ustazah mati duk balik ya rawah mukmele ya misal gawe hajat duk jeding bil lai. Masih lalu duk dengan nak ngecek. Nah yang pok marah baru tu. Pertama apa tadi? Kedua Noja terserah lema apakah yang tentu atau tidak tapi semama. Lagu biasa sampai benar ajak tuntangan doang. Ane kami menurut payung haraman nanti lalu juga madu menu ni. Arano kan dengan abaran mahar ni berapa? Saya kasih 100 aru tanah ni. Itu senang kan senilai dia kan? Jadi mertuanya senang, ya Allah hebat nani menantu saya akan kasih apa 100 aru tanah. Maka dia merari diminta sama embe benar 100 aru no lalu kembe lalu bawa bu aru rasa keraru bu aru dia tahu orang bu aru nanti tahu nanti nanti paket apa itu banyak di kokoh itu. Nah, melalui abu mendoan bu aru dia sekeraru apa dia kan 100 aru ni. Agak ada jelas lewat mom ya minta mahar 100 aru tanah. Ini lah motor misalnya motor lengkap dengan bannya. Mahar motor di makan daerah doang. Susah jadi. Paham? Nah, mudah-mudahan lewat pada bernasib suci Makkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang tanggal berapa tadi? Tanggal 9 Zulhijjah. Namanya hari Arafah. Luar biasa. Jadi pernah lihat di TV ketika orang wukuf di Arafah? Dia bagi tak boleh gambar, dia muah sama sekali. Hah? Di passbook itu lah. Pernah? Luar biasa. Nah ini sekarang ini ya
luar biasa canggihnya sekarang ini ya. Jadi kejadian-kejadian yang ada di luar negeri sana, spontanitas langsung kita bisa lihat sekarang. Lewat apa? Lewat macam-macam Facebook. Luar biasa. Mana nih HP? HP gampang. Apa Rana? Cecet. Hah? Cecet. Dejek. Memene-mene kan? Lemak badai ke karemak kejet dah ngan tadi bakal di me. Unik kejet. Inilah namanya ilmu pengetahuan. Karena ini lamun pada malas-malas daripada sekolah, daripada belajar, Anda akan tergilas nanti oleh ilmu pengetahuan ini. Paham? Hah? Milih menjadi dengan bungul? Milih menjadi dengan bungul? Ingat, dengan bungul lenu, dengan bungul lenu, dengan bungul. Pertama dengan bungul no lelah, lelah. Jadi orang bodoh itu dia akan lelah. Di mana lelahnya? Contoh, ada cerita lah ya. Ada suami istri sedia akan cerita sama para senina semama adi maru merari. Nganti-nganti ada juluti ya kan? Nih, ya kan? Lagu lama maru merari jarum toa. Betul? Betul? Lamum arum merari arum tawa. Nani bokom tamat sanawiyah merari mau budaya anak kemnine lema anak kemnine tie tamat sanawiyah merari kamu jadi papu. Kurang tuh ya ruh macam tuh papu. Iya mah papu papu. Ndak ada lalu merari. Jadi tamatkan dulu sanawiyah, kemudian aliyah, kemudian nanti ke kampus, ke Mahat Bana. La ilaha illallah yang pemerhari terus tu. Lagu lama lah memerhari Mahat, no kan Mahat. Janji lagu lama harus sampai sekolah kakak oleh. Mujau anak kamu sekolah terus lama jauh Mahat. Apa barangkah lah? Dek, sampai apa? Orang bodoh itu lelah, lemah ini, lelah. Contoh, ada cerita orang suami istri, sama senina semama kebetulan dengan ni berduaan bahalin, lagu bahalin kocek, tamaran kocek. Kocek telo, kocean isi kode. Kocek. Be ukuran koceknya cuma berduin kamar seket, kanci sangkok seket. Kamar sangkok? Ini sangkok nih. Kalau bahasa Lombok Tengah sangkok namanya ini. Jadi dia punya rumah, ya punya rumah. Cuma di rumahnya itu kamarnya satu, sangkoknya. Mau anak kan kebetulan ada pire, ada pitu udah balu ada. Deman mati 6. Tirana kan? Tirana kan? Ini sani bener pak. Ada 6 pada anak kan? Nah, mu kebetulan di suatu malam mu anak akan celapun pada tenda milik dalam kamar. Senina dari kamar tu tenda. Anak akan paling belik, tu celapun dua pada kumpul. Adanya seket dengan kamar. Seket kamar kan? Nah, jadi demen tengah malam mu meleh tentie semama. Mau dia
Niat cerita meni tan dengan bongol lo lelah. Munani mikir nanti sama apa nanti. Nani melet, nani berembikan dalu anak, kan ni berkeruang kan ni berembikan tanah. Bagaimana caranya si suaminya ini berbicara mulala kena lalu jauh anak akan sekek tengah sekek jok kembali jok sangkok dan pindahan itu anak lalu ponggok jok sangkok ya barang manik lalu ponggok jok sangkok dua aden kembali aden sak kosong kamar no kena demen wah pih anak akan sin pindahan jok sangkok kan goyo-goyonya mau ya menu aman di kembali lelah sakit teki kan ada kembali kakak ada dulu sakit teki kan dia ya kembali lelah lon pindahan ya bongol lah tuan dek bongol lah tuan dek mereka bongol lah di mana bodohnya kecekat terus senang senang bodohnya itu adalah kenapa dia harus pindahkan anaknya dari kamar keluar bohong mau dia biasa bertemu yang lain dia bohong lah kenapa dia bodoh soal dendele sekolah ya kena marah baru no orang bodoh itu capek dia lelah dia no contoh baru sedia kebim contoh baru no ada usah kelepet ada paham orang bodoh itu apa yang kedua orang bodoh itu rugi orang bodoh itu contoh terjadi tuh di bagian laut Sidaya ke bagian laut tuh maksud saya di bagian Lombok Selatan di sana selatannya Peraya mbah itu penunjak batu jai ada di laut ini ada dari selatan sini ada dari pojok ada bisa bahasa kebaisa muntaiz bunyi bemlaiz unit jadi iya jadi lamun akan bemlai no bemlaiz terjawab tak lalu naiz tak lalu lah kebaiz muntaiz lain bahasa kan lain lamun kena ngupi ngoper nah kemana ngoper lagu mbe lucuan bahasa pancor lauk teparan ebah timuk teparan lauk mbe arah neti mbe si masjid neti mbe si masjid timuk atau lauk lauk masjid apa mbe lucuan itu timuk teparan lauk teparan dek hatono la piara bar lauk bar kena huni mbe maian mbe ke habaru no kebais muntaiz mbe mlaiz lah kemarin ngoper nih ngerti gak saya jadi lain bahas nah yang kedua tadi itu jadi orang bodoh itu rugi contoh baru no anak sopo dedare sedia kan nih pokoknya nih ya kebem contoh sak menu jadi ada sopo dedare nah telaku isi berayen yang merari
Ari mai kembet merari. Kakak ini kan lagu coba lawan berlaku jump dengan toak anu beli tentu. Lalu hama ni dari pihak laki-laki ini datang ke pihak perempuan untuk meminang. Begitu datang di sana, canina ni water paling, tabaran paling sudah dicuri. Kamu lemangkah baik paling dia. Dalam kamu lah mempadu merari, ndak baik saat tebaran ada lalu terpaling. Jadi tabaran terpaling, hah? Jadi kamu lemak pura-pura melalui joktu biaran ada telagi hati nu apa ran? Ni telagi hati ni. Dana aku dem jok lalu kamu tu. Ni kokon ni. Dia lain pura-pura lemak tu lalu kami kalau mau pok dulu ni lagi wan janji ya terpaling tu. Kah lemak deh. Jadi sanina ni wadah paling. Bukan lah ni sama ni nani lalu berlaku juga keluarga pihak perempuan. Nah waktu dia negosiasi masalah uang lah berapa diminta oleh pihak laki-laki. Terus pihak perempuan berembek nani biasa dalam dengan dia lalu PT Rawas no kan. Kalau kamu lamun dia PT Rawas jo calon mentoa. Jadi carilah orang-orang yang bisa berdiplomasi. Ya kan? Hamamu lah, ini jendak serugi dalam kan? Yang laki-laki. Nah jadi waktu dia negosiasi, jadi pilihan nani yang berlaku ni benda. Bau nara 600 ni sak pihak sak mama kan? 600 bau. Wah, dek sejuta doang. Dek nilai 600 aku harus sejuta. Masa bundara kepeng, no ni lain kan berduit kan ni. Mai pertaya kan pira 700 au. Wah, dek dikemas. Kelelah pembeli anak kemas nak 700 lebih kan. Sejuta doang. Akhir negosiasi tidak bisa ketemu yang dua ini. Yang satunya maunya di bawah 1 juta, yang satunya pihak perempuan maunya berapa? 1 juta. Akhir pulang dari pihak laki-laki ini. Ketua si calon seni dan berbe kakak, wah berbe perawas. Allah kesekat, milih 1 juta doang. Umi ni pas itu. Umi nu mami kena. Jadi lamun kena beraya no penyayang kena. Saya penyayang nanti hai beraya kena. Lah dembele ni umi ni medal 1 juta doang. Akhirnya apa ni calon seni ni begini saja kakak. Ini orang tua saya ini dia gila terhadap istilah uang jutaan. Jadi harus 1 juta doang. 1 juta doang. Mahir berbicara nani coba lawan lakon kakak berbeda lakon lawan 1 juta kurang 1 atau 1 juta kurang 400. Oh mana jadi mula lo malu tulah ke pihak sa nina negosiasi balik berembik tidak ada perubahan dia nak pokok harus 1 juta doang. Oh memenojak meningkat main berembik 1 juta kurang 500 lumayan. 1 juta bila? 1 juta kurang? 1 juta kurang 500. Memenojak mai payuan mai. Payuan 1 juta kurang? Padahal duit telakon bila 700. Cuma dengan ini karena tidak ada istilah juta-jutaannya itu dia tidak mau. Begitu ada istilah 1 juta kurang 1/4, 1 juta kurang 1/2, langsung membeli. Aneh, saya rugi. Nah, ya contoh dengan bongol pasti dia rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ingat, saya pertama dengan bongol berbeda. Saya kedua dengan bongol berbeda. Rugi dia. Nah, yang terakhir
hari-hari yang bersejarah dalam bulan Zulhijjah itu adalah yang kedua, yang berapa itu? 1, 2, 3, 4. Yang keempat ada namanya Yauman Nahri, hari raya Idul Adha, hari kurban. Jadi tiada hari raya Idul Adha itu lamun menurut agama itulah sebenar-benarnya artinya hari raya yang paling besar kalau dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Belian pahala sembahyang hari raya Idul Adha kanci hari raya Idul Fitri lebih besar pahalanya melakukan solat sunat Idul Adha ketimbang solat sunat Idul. Lagu itu aja kebalik. Demenan tak lebaran kah puasa bekik lebaran haji. Demenan. Belian setiawan, meriahan. Kembir. Kenapa? Karena kita sama-sama memakai baju baru. Luit THR. Det endah. Wah lelah lalut lapah. Kan sebulan kita puasa kan? Sebulan kita puasa. Begitu tanggal 1 Syawal nanejak pelot nanejak koyang-ayang doa. Lelah lalut lah. Nah itulah sebabnya kenapa kita lebih meriah melaksanakan Idul Fitri ketimbang Idul. Padahal dalam agama Idul Adha itu adalah hari raya yang paling besar. Paham? Nah, yang terakhir yaitu Ayyamut Tasyrik, yaitu hari-hari hari-hari meresiksa baru hasil dari kurban yang tadi ye tahun pada terjeluk. Tapi jadi apa? Hah? Apa arano ada jelo-jelo no daging apa aran? Nah, karena orang dulu tidak punya freezer, tidak punya apa namanya itu lemari es. Makanya kalau orang dulu itu bagaimana cara mengawetkan dagingnya? Yaitu dengan cara dijeluk. Itulah sebabnya dinamakan Ayyamut jam diri. Sampun? Ya? Pelinggi masih. Kenapa? Nah, terakhir. Nah, dari apa namanya peristiwa kurban yang sering kita baca tadi, ayat yang kita baca, satu saja ilmu hikmah yang kita dapatkan di sana, yaitu apa? Taatnya yang namanya Ismail kepada ayahnya. Bagaimana ketaatan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam kepada siapa? Kepada ayah. Sebab ni hari-hari adab, akhlak, taat kepada orang tua itu adalah hukumnya wajib. Apa namanya orang tua? Dengan tua anu telu. Orang tua itu ada 3. Yang pertama dengan sak penganakem. Mun bahasa perayaan dengan sak enjen nama. Kamar enjen. Kamu lama ni mengenjen doa. Beli doa berhari para baik-baik dengan anak. Sakit dengan anak. Wanita apa? Ceket-ceket dan berjawab. Sakit dengan sakit wanita diubah. Itu lalu ida betul dia kena sakit. Sakit dengan anak mai ini kembali duka hidup sakit dengan anak cerita yang kembali sakit coba meni-meni kembali manusia subur. Subhanallah. Nah dia jawab pedasan dikatakan dia kembali subur dia.
Pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengangkat yang namanya derajat posisi ibu ketimbang daripada sakit dengan anak. Bin betia malik. Mentia kebelik manusia terjauh jo pekan. Aneh. Demam idap dengan jari inak, lemak lah mamah idap dengan jari inak je baru dia sadar badai ke. Nani dia badai masih mau lolok inak nani. Inak ending kepeng tebing nabi dia ada 10.000, 10.000. Inak dia tahu, inak dia paham. Nani kan zaman jejak. Lemak nih lamu muah jari inak lemak ye tanpa nyesal ye ada hidap jadi dengan tawa ye ada hidap inak kami lelahan betia lelahan malik nganak engkau nganak malik mau langsung semet prosesnya itu panjang ya kan mulai dari balita apa kena balita kurang dari 5 tahun balita tifil. Kalau dalam bahasa Arabnya itu termasuk tifil, tiflun, kemudian waladun, kemudian syabun, kemudian apa lagi? Mahlun, kemudian syaikhun. La ilaha illallah. Lamun tak misal nganak, mu langsung ngeseme, tahu ngelelik jak dek kalalah badai kan. Mending nganak. Terpenyusuk balik. Ya Allah, tepandi apa endah? Apaan terbesok balik. Memang bidap. Nanti Anda akan merasakan bagaimana sakitnya, susahnya sebagai ibu. Angkah aku nih. Angkah coba. Angkah. Baik. Angkah baik. Nawak juk dengan tawak terutama inak namun nama aja serapu mentah berbe lamun dengan tawak namun nama berbe nah ini aku nih baru jadi orang tua itu berapa? Yang pertama orang yang pernah melahirkanmu itulah sebagai orang tua. Yang kedua orang yang mengajarmu itulah orang tua. Siapa? Guru juga orang tua. Yang ketiga orang yang menikahimu itulah orang tua. Wamta berdua mentawa. Wamta berdua jalan mentawa. Wamta berdua jalan mentawa. Nah berarti anda ini sekarang ini baru punya orang tua dua, yaitu orang tua yang melahirkanmu, kemudian orang tua yang mengajarkanmu ilmu pengetahuan, itulah orang tua. Paham? Nah, kemudian dari tadi hikmah yang kita dapatkan dari sejarah kurban yang tadi itu, maka wajib hukumnya kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Malah kata sebagian ulama, orang tua yaitu guru, dialah yang paling berhak kita hormati menurut sebagian ulama.
Paham adik-adik? Nah ya ampun nih. Ia pesanlah Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Bila waktu Imam Syafi'i mau berguru kepada Imam Malik, pesan pertama Imam Malik kepada Imam Syafi'i, al-adabu qoblal ilmi. Jaga adab dulu baru kita ilmu. Kata beliau lagi, Imam Syafi'i apa katanya? Qala Malikun li, berkata Imam Malik kepada saya, kata Imam Syafi'i. Apa katanya Imam Malik kepada Imam Syafi'i? Ya Muhammad, ij'al, ya dah, ij'al ilmaka milhan, waj'al adabaka dakikan. Jadikanlah ilmumu itu sebagai milih. Apa kena milih? Sia. Kemudian jadikanlah adabmu itu sebagai dakik, tepung. Jadi nani lamut dia jaji. Ya anda, kamaran jaji keceput, kamaran jaji apa saja jaji seperti gajah. Ditarik. Mbele ansien beki tepung. Mbele ansien beki tepung. Ande pia nani keceput, sia misal 3 kilo, tepungan setengah kilo belum berhasil. Mia belar-belaran, tamaran belar, mun bahasa peraya belar-belaran no lintanget. Jadi wan benar-benar doa langsung kan belar-belar aran. Tahu kira-kira? Tepungan kira? Tepungan setengah kilo, sia kira 3 kilo. Bau ada parah orang keceput? Cocok kan? Ada di pawok terus bibi sisi. Apa artinya? Tianda, sedikit ilmu tetapi bungkus dia dengan adab lebih besar daripada ilmu. Ini ilmu misalnya ni ara secerigen ilmu. Misal, nani ilmu secerigen, maka wajib adabnya itu lebih banyak daripada secerigen itu. Paham? Dinarakan penter, dinarakan cerdas, dinarakan mau misal medali besi. Wangkan tahu tepi angsi emas, apa kadu telas kadu besi medalinya. Dinarakan mau misal juara 1, juara umum, tetapi akhlakmu seperti binatang. Nah ya ampun no pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i, jadikanlah ilmumu itu sebagai apa? Apa? Milih. Apa kena milih? Kemudian jadikanlah adabmu itu sebagai belean sia bagi tepung. Ya ampun marah baru no. Jadi adab harus dia lebih tinggi daripada ilmu. Paham? Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan jamaah haji kita yang berangkat tahun ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan haji yang mabrur, dan kita semuanya akan mendapatkan nasib ke tanah suci Mekah, nasib untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.